Kami butuh part 2. Domba-domba garing, angon-angon kukur. Sekarang marketing nyambung nggak nyambung. Marketing itu ekonomi bos, tapi saya suka belajar baca buku-buku ekonomi itu. Marketing dari bukunya siapa, Seth Godin, bukunya siapa, Mark Marley, David M. Smith. Baca itu, kalau kita lebih suka baca itu biasanya muncul dari kebiasaan berorganisasi. Sepakat ya? Jadi saya minta kebiasaan yang sudah positif, yang sudah baik ini kalian terus kerjakan, dan kalau ada jenjang yang lebih baik lagi, pembinaan semacam ini ikuti. Kan sama-sama main, betul? Main ke puncak training sama main ke puncak jalan-jalan doang kan lebih baik main ke puncak sambil training. Tetap bisa renang nggak? Bisa, gitu ya. Jadi itu pengantar dari saya biar nggak terlalu berat. Nah, nanti materinya saya share ke Mas Irwan, nanti di-share ke handphonenya. Barangkali ada yang mau bertanya sebelum saya nanti jalan, karena jam 3 saya harus sudah sampai di Jakarta ya. Silakan. Baik, kalau memang ada yang mau bertanya silakan, saya beri kesempatan 2 atau 3 orang, nanti tunjuk tangan, sebutkan namanya ya. Oke, silakan. Siapa namanya? Boleh berdiri, nggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Gistio. Saya ingin bertanya tentang WA Spider. Itu bagaimana cara kerjanya? Nggak ada lagi? Ya, biar sekalian. Ada lagi? 1 atau 2 orang lagi boleh. Ayo. Perkenalkan, nama saya Irdan, Pak. Kang, cara mengembalikan data yang udah diambil. Perempuan kali ya. Coba yang perempuan nih. Diminta. Yang perempuan. Ayo, siapa tuh? Kelamaan. Yang belakang Manda tuh. Aisyah. Oke. Ya udah, saya jawab dulu yang WA Spider. Saya tanya, kenapa kamu tertarik dengan WA Spider? Karena ini kan terkadang ada yang ngechat gitu nomornya nggak dikenal tapi Oke. Oh, kamu maksudnya bertanya itu pengen menggunakan atau untuk menanggulangi? Menanggulangi. Oke. Jadi begini, WA Spider itu aplikasi vendor. Jadi dia bukan dari WA-nya. Jadi ada orang yang mengembangkan aplikasi agar kita bisa WA ke nomor yang belum kita save. Ngerti ya? Jadi kalau kamu punya kontak saya punya kontak kamu WA ke saya, itu biasa. Nah, ada orang yang berpikir, gimana caranya saya WA ke orang yang saya belum simpen nomornya? Kenapa? Karena misalnya contoh saya jualan mobil. Bagaimana saya menawarkan mobil ke orang itu? Kalau saya harus kenalan dulu, minta nomornya kelamaan. Sedangkan kalau saya tembak pakai WA Spider, saya bisa kasih tahu ke orang itu ada lagi promo mobil loh, gitu-gitu ya. Ini normalnya dulu, positifnya dulu. Jadi WA Spider itu banyak digunakan oleh marketing. Pernah nggak kamu tiba-tiba dapat McDonald diskon bla 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 gitu ya? Emang kamu pernah diminta nomornya sama McD kan enggak? Itu pakai aplikasi itu. Nah, kita ngomong positifnya dulu. Kalau itu digunakan untuk marketing ya kita hargai saja. Kan kita nggak gimana-gimana ya. Tapi kalau itu meresahkan, bisa nggak cara menanggulanginya? Bisa. Kalian klik blokir. Setelah 5 orang klik blokir, itu nomornya diblokir sama WA. Terus dia bisa pakai lagi nggak nomornya? Bisa, tapi harus 1 bulan baru bisa dibuka lagi. Jadi capek itu. Nah makanya biasanya orang-orang seperti kita, marketing yang menggunakan jasa WA Spider, itu biasanya setiap kali 5 kali broadcast, kita sisipin 1 nomor yang kita kenal. Untuk apa? Untuk ada nomor yang kita kenal kemudian kita balas. Jadi WA bacanya ini bukan spam, bukan sampah.
Karena kalau WhatsApp membaca bahwa ini WA spam, WA sampah, akan otomatis diblokir sama dia. Nah, kalau kamu cara mengantisipasinya gimana? Menurut saya bijaknya gimana? Ya kalau itu tidak mengganggu kamu, tidak berkaitan dengan privacy, penipuan, dan link-link aneh yang kalau kita klik jadi phishing tadi, ya biarkan saja. Itu bagian dari usaha mereka, ikhtiar mereka untuk kayak kita lagi bikin pengumuman gitu. Tiba-tiba kita lagi ngantuk sedikit kan, kalau dengar pengumuman agak kadang terganggu, betul? Aduh, apa sih itu berisik gitu ya? Ya sebatas itu aja. Tapi kalau kita lagi semangat gitu dengerin sesuatu kan kita senang, karena bagaimana itu di stop nggak bisa juga. Bisa jadi kamu merasa terganggu, tapi ada orang lain yang tiba-tiba dapat WA tadi apa Jeko McDonald terus lagi promo loh gitu kan, terus dia jalan, ada orang yang masih mendapatkan manfaat dari situ. Nah yang tidak baik, sama saya bilang tadi, WA spider itu alat, yang baik atau tidak itu siapa yang menggunakan. Nah yang saya pengen ke teman-teman bijak bermedia sosial itu untuk mengantisipasi orang-orang yang tidak baik make itu. Jadi kalau ada orang yang menyebarkan informasi nggak jelas, misalnya, ayo semua bergerak, tiba-tiba ada WA begitu, yang kalian nomornya nggak kenal, langsung kalian klik blokir. 5 orang blokir, pasti nomornya diblokir. Ngerti ya? Jadi itu cara mengantisipasinya. Tapi kalau tidak meresahkan gimana ya sudah, itu memang bagian dari iklim media sosial begitu. Kan dunia kita berubah. Tadi saya bilang podcast yang terkenal, salah satu podcastnya itu Profesor Renal Kasali. Kalau pernah baca bukunya The Giant Shifting Economic itu pernah bilang Indonesia kan sekarang kalian ngerasain, ada yang pernah ke Ramayana zaman dulu, sekarang nyari Ramayana susah loh, beberapa tutup. Ada yang pernah ke Giant beberapa sekarang tutup. Carrefour beberapa tutup. Apakah orang Indonesia sekarang nggak belanja? Bukan. Itu yang disebut dengan shifting ekonomi. Orang belanjanya pindah ke digital. Kalian ya, saya itu setiap malam itu kayak diikutin tokek, tau nggak? Kalau saya lagi tidur di kamar, itu bini saya lagi lihat live Shopee. Iya bukan, iya ukuran 15, oke ada lagi, ibu siapa, oke ya, sold terjual begitu. Sampai di kantor, emak-emak di sebelah saya juga gitu lagi. Di kereta juga saya lihat begitu lagi. Itu begitu. Sekarang metode jualan semuanya begitu, Mas. Kenapa? Karena di media sosial menghilangkan tadi beberapa birokrasi penjualan yang tadi kayak misalnya harganya nih, kalau kalian pernah beli ya. Saya tuh pernah ngeritik juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan itu pernah membakar jualan-jualan baju thrifting, tahu nggak? Thrifting tahu nggak? Baju bekas tapi yang branded. Dan dunia. Kemudian kita generasi kesini singkatnya. Jadi orang ini harus bagaimana kita ini? Sementara kebudayaan, informasi apa nih banyak sekali masuk ke generasi sekarang. Apalagi tadi kalau ngeliat pacaran itu dari medsos tuh, kadang kita malas belajar ngajar. Ayo. Nanti makan dua bareng awal. Imam Mahdi. Imamnya diganti-ganti. Bergantian mazhab ya. Bergantian mazhab. Di sekitar rumahnya. Jadi aplaus Bapak buat remaja Islam Syarif Hidayatullah yang bisa mengadakan latihan dasar kepemimpinan di sini. Tepuk tangan dong buat kalian semua. Ya. Bapak appreciate banget. Benar, really. Tujuan atau motivasi kamu berorganisasi itu apa? Ya. Karena ini adalah identik dengan organisasi keislaman, coba dikaitkan dengan itu. Ya, dikaitkan dengan organisasi karena kamu induknya adalah ya masjid. Harus ada relasi dengan pengurus atau ketua DKM Masjid Syarif Hidayatullah. Oke, silakan. Sendal pada malam hari. Sono kali ujung. Nah, sendal guys. Nyari bola. Mata apa? Sendal dari Ido. Ada bola.
Sendal. Bola sini nih. Masuk nih, masuk. Kalau masuk kan gelap. Duluan. Mau. Challenge. Ngambil bola di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Misi. Assalamualaikum. Mari senterin dong gua kelihatan. Punten, maaf. Punten ya, punten. Tuh. Hijau. Punten. Permisi. Jatuh. Ya, Ban. Tuh ditarik tuh. Bisik diem lu. Tarik punten. Maaf nih, bukannya saya mau ganggu nih, maaf. Saya mau sholat tadi. Suruh ambil bola. Maaf. Punten. Tanaman orang jadi injek dong. Maaf. Nih. Aja kayak. Enggak ada. Nah, sekarang di kolam renang. Nyari sendal dulu deh. Punten. Kameramen. Mana, Cok? Udah missing deh udah. Coba di sana ganti kata itu. Kamar mandi coba. Kamar mandi cowok. Coba. Ustadz sama remaja Putri Risa lagi mau bakar-bakaran. Tuh, lihat cantik. Bang Ipung lihat lagi ngemanasin badannya tuh. Ada yang serius main handphone, ada yang ajrut-ajrutan, ada yang bakar-bakaran.